Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lilin Malam. Channel ini membahas tentang cerita-cerita tak kasat mata. Kali ini Lilin Malam mau menceritakan sebuah kisah pengalaman horor rumah bekas pesugihan. Cerita ini diambil dari thread Twitter milik Wahyu Aryan. Dirinya membagikan pengalaman nyata yang terjadi pada kerabatnya saat masih zaman kuliah. Untuk menjaga identitas dari si pemilik cerita, maka semua nama tokoh yang tersebut dalam cerita ini bukanlah nama asli, melainkan sudah disamarkan. Saat itu, Joko dan beberapa temannya merupakan mahasiswa salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Sejak lama dirinya terbiasa merantau dan hidup sendiri alias ngekos. Namun pada satu kesempatan, beberapa teman baik satu UKM mengajaknya untuk bisa tinggal bersama pada sebuah rumah kontrakan. Alasannya agar lebih hemat, mengingat harga kontrakan itu tidaklah terlalu mahal. Cerita bermula saat Joko dan beberapa sahabatnya sedang asik mengobrol ngalur ngidul. Salah seorang temannya, sebut saja Sugeng, mengajak Joko, Pras, dan Faiz untuk tinggal bersama dengannya dan Anto. Sugeng menyebutkan bahwa dengan mengontrak bersama, mereka akan lebih hemat. Pasalnya, kontrakan tersebut dibanderol dengan harga 7.500.000 dan memiliki 3 kamar yang bisa ditempati. Selain harganya yang relatif murah, kontrakan tersebut juga tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka sehari-hari. Setelah bersepakat, akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk meninjau rumah yang akan ditempati bersama. Setibanya di tempat itu, mereka disambut oleh sebuah rumah usang yang terlihat sudah lama tidak terpenghuni. Sugeng pun kemudian mencoba menghubungi sang pemilik rumah. Sembari menunggu, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu-ibu. Kemudian ibu itu menyapa kami. "Mau ngontrak di sini ya, Mas?" tanya ibu itu. Joko kemudian mengiyakan. Namun, saat Pras bertanya kenapa mereka mendapat pertanyaan itu, sang ibu hanya menjawab, "Enggak, Mas. Ibu jalan dulu ya. Semoga pada betah," tuturnya. Sontak mereka berlima dibuat penasaran dan langsung curiga. Namun, saat masih mencerna maksud si ibu, Pak Tohir sang empunya kontrakan datang dan menyapa mereka. Mereka pun dibukakan pintu untuk bisa melihat area dalam rumah. Sekilas dari luar rumah itu nampak normal dan tidak ada keanehan. Namun, saat masuk, Joko langsung merasakan aura yang berbeda. Saat sedang asik memeriksa bagian rumah, Pras yang dari luar memberitahu kerabatnya kalau tidak jauh dari rumah itu terdapat kuburan. Bukan menjawab pertanyaan Pras, Pak Tohir justru meninggalkan tanda tanya, baru saat tertawa dan bertanya balik. "Memangnya kenapa kalau ada?" Tidak lama setelah itu, Joko justru menemukan sebuah foto sepasang orang tua dengan pakaian khas adat. Meski awalnya membuat dia ngeri, ternyata foto itu adalah sosok penghuni rumah ini terdahulu, yang merupakan kakak dari Pak Tohir. Setelah berembuk, akhirnya mereka sepakat untuk mendp rumah tersebut. Setelah beres pindahan, akhirnya mereka semua tinggal bersama di rumah itu. Suasana pun terasa normal dan tidak ada kejanggalan. Sayangnya, mendekati 1 bulan berdiam di rumah itu, gangguan mulai terjadi. Kejanggalan pertama dialami oleh Faiz. Saat itu dia memutuskan untuk pulang ke kontrakan lebih dulu karena sudah beres di kampus. Alangkah terkejutnya saat tiba di rumah, dia menemukan bahwa pintu sudah terbuka
dan ada sisa jejak kaki yang berukuran lebih besar dari manusia yang bercampur tanah. Setelah ditelusuri, arah kaki itu membawanya ke loteng belakang rumah dan memang berhenti di situ. Meski awalnya berpikir positif, ternyata gangguan yang menimpa Faiz seolah menjadi appetizer akan apa yang hendak terjadi oleh para penghuni lain rumah kontrakan tersebut. Salah satu yang paling sering terjadi adalah suara misterius seperti suara langkah di atap sampai ketukan pintu rumah yang lembut dan tiba-tiba berubah menjadi suara dobrakan. Sayang, saat mencoba mencari sumber suara, mereka selalu tidak menemukan apapun. Sampai pada suatu ketika, kontrakan tersebut hanya menyisakan Joko dan Sugeng. Kala itu, kerabat mereka sedang pulang ke kampung, berhubung sedang libur akhir pekan. Saat sedang asik mengobrol, mereka berdua mendengar suara seolah ada kuku yang sedang digarukan ke tembok. Penasaran dengan suara itu, mereka memutuskan untuk memeriksanya. Awalnya mereka menduga kalau itu suara kucing yang sedang mencakar-cakar tembok. Setelah dicerna, sepertinya sumber suara itu bukan dari kucing. Tidak lama kemudian, mereka bahkan mendengar suara seperti auman berbarengan dengan suara kuku itu. Dengan penuh ketakutan, keduanya berjalan bersama menghampiri suara itu. Alangkah terkejutnya, mereka saat melihat penampakan sebuah sosok makhluk berbadan manusia dengan kepala anjing dan kuku yang menjalar. Usai kejadian itu, Sugeng dan Joko justru menyimpan cerita ini dan enggan membagikan pada rekannya. Gangguan bahkan terus meningkat. Suatu ketika, Pras yang sedang tidur secara tiba-tiba melek dengan mata melotot dan langsung mencengkram Faiz dengan kencang. Dengan suara seram dia bertanya, "Siapa kalian?" Anehnya, Anto menjawab kalau mereka adalah penghuni baru rumah tersebut. Tapi jawaban itu malah ditertawakan oleh suara keras mirip Buto yang sedang merasukin Pras. Dia bahkan bertanya apa yang mereka cari di tempat itu. Beruntung sosok tersebut keluar dengan sendirinya dari tubuh Pras dan usai sadar, Pras menceritakan bahwa saat sedang tertidur dia bermimpi ada sosok yang menimpanya. Ternyata sosok itu mirip dengan apa yang dijumpai Joko dan Sugeng. Usai kejadian itu, mereka masih bertahan meski dengan perasaan ngeri dan selalu pulang bersama ke rumah sehabis selesai beraktivitas. Klimaksnya, gangguan yang akhirnya membuat mereka tahu dengan rahasia di balik rumah tersebut adalah saat mereka mendapat serbuan dari makhluk halus dan dibuat tidak berdaya. Pada suatu malam saat sedang rebahan, Joko mendengar suara araman yang sama dengan beberapa waktu lalu. Hanya saja kali ini dia berlagak cuek dan tidak ingin membuat Anto khawatir. Ternyata Anto pun mendengar suara yang sama. Bahkan Anto dengan tidak ragu-ragu mengajak Joko keluar untuk membangunkan teman-teman lain dan memeriksa suara itu. Anto kemudian menjawab bahwa mereka tidak memiliki maksud apa-apa. Dan mendengar jawaban itu, sosok yang merasuk Faiz hanya tertawa. Beruntung Sugeng berhasil kembali dan membawa pertolongan. Saat itu bersamanya hadir sosok dengan baju koko dan berpeci. Dia kemudian meminta para warga untuk menjaga jarak. Sembari membaca doa-doa selama beberapa saat, akhirnya mereka berhasil terlepas dari belenggu makhluk halus, membuat mereka tidak dapat bergerak. Namun, karena kondisi yang kurang baik dan sudah banyak makhluk halus berjaga di arah itu, mereka berlima dilarikan ke rumah Pak Muhlis dan bermalam di sana. Keesokan paginya, mereka ditemukan
bersama dengan Pak RT dan Pak Thohir. Barulah saat itu mereka mengetahui bahwa sosok foto pria di ruang keluarga yang merupakan kakak ipar Pak Thohir dulunya melakukan pesugihan dan sempat mengorbankan anak dan istrinya. Hingga saatnya harus memberikan tumbal lagi, dia kemudian gagal dan akhirnya direnggut nyawanya. Mendengar berita itu, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan tergiur dengan harga sewa rumah yang cukup murah. Kita harus menelusuri dulu asal-usul dan sebagainya. Kalau memang ada keraguan, mungkin tidak perlu diteruskan dan bisa mencari alternatif yang lain. Oke guys, cukup sekian cerita dari aku. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.